Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan percobaan sains sederhana yang sangat menarik. Kita akan membuktikan bagaimana cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Pertama-tama, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Kita membutuhkan beberapa biji kacang hijau, kapas atau tisu basah, 2 wadah kecil, air bersih, dan label nama. Jangan lupa, satu wadah akan kita letakkan di tempat terang dan terkena cahaya matahari, dan satu lagi di tempat gelap seperti di dalam lemari atau kotak tertutup. Nah, setelah semua siap, mari kita mulai menanam. Letakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas basah pada masing-masing wadah. Pastikan kapasnya tetap lembab setiap hari agar biji bisa tumbuh dengan baik. Sekarang waktunya mengamati pertumbuhan setiap hari. Pada hari pertama, kamu akan melihat biji mulai membengkak dan muncul akar kecil. Beberapa hari kemudian muncul batang muda dan daun kecil berwarna hijau pada wadah yang terkena cahaya. Untuk pengamatan hari kedua, kondisi tanaman di tempat terang, akar bertambah panjang, batang mulai tumbuh tegak, dan daun kecil berwarna hijau muda mulai tampak. Dan kondisi tanaman di tempat gelap atau tidak kena cahaya, batang mulai muncul namun tampak pucat kekuningan, daun belum terlihat jelas. Pada tanaman terang, tingginya sekitar 2 cm, gelap tingginya sekitar 3 cm. Nah, sekarang kita mengamati pada hari ketiga. Kondisi tanaman di tempat terang, tanaman tumbuh lebih kuat, daun membuka lebar berwarna hijau cerah, tampak segar dan sehat. Kondisi tanaman di tempat gelap atau tidak terkena cahaya, batang memanjang dan lemah, warnanya kuning pucat, daun kecil tampak layu. Di tempat terang, tinggi kacang hijau sudah mencapai 4 cm dan di tempat gelap mencapai 5 cm. Nah, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya matahari sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Tanpa cahaya, tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis, yaitu proses membuat makanan sendiri. Tanaman yang terkena cahaya tumbuh lebih sehat, berdaun hijau dan kuat. Jadi teman-teman, kalau ingin menanam kacang hijau di rumah, pastikan tanamanmu mendapatkan cahaya matahari yang cukup setiap hari ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan lalat buah. Yuk kita lihat bagaimana hewan kecil ini tumbuh dari telur sampai menjadi lalat dewasa. Teman-teman, lalat buah sering kita temui di sekitar buah yang terlalu matang atau busuk. Nah, sebenarnya dari mana ya lalat buah itu berasal? Mulai percobaan ini kita akan mengamati tahap pertumbuhan lalat buah dari telur, larva, pupa, hingga menjadi lalat dewasa. Bahan-bahan yang kita perlukan antara lain buah matang atau buah busuk, misalnya buah pisang, 1 buah tape, toples atau wadah bening dengan penutup berlubang, kain kasa atau plastik berlubang kecil, sendok kecil, dan label pengamatan. Pertama-tama, masukkan buah matang dan tape busuk ke dalam wadah. Buahnya tersebut sudah dihancurkan ya. Kemudian tutup dengan kain kasa atau tisu agar lalat buah bisa masuk, tapi tidak bisa keluar.
Setelah itu masukkan lalat buah ke dalam wadah yang berisi pisang sama tape tersebut. Sekarang kita amati perubahan yang terjadi setiap hari. Hari ke-1 sampai ke-2, lalat buah datang dan meletakkan telur kecil di permukaan buah. Untuk hari ke-3 sampai hari ke-4, telur menetas menjadi larva atau belatung kecil yang bergerak di dalam buah. Hari ke-5 sampai hari ke-7, larva berubah menjadi pupa. Warnanya coklat dan bentuknya seperti kepompong. Untuk hari ke-8 sampai hari 10, dari pupa muncullah lalat buah dewasa yang siap terbang dan memulai siklus baru. Dari percobaan ini, kita bisa tahu bahwa lalat buah mengalami metamorfosis sempurna. Artinya, lalat buah tumbuh melalui 4 tahap perubahan bentuk, yaitu telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Setiap tahap menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Lalat buah mengalami metamorfosis sempurna, tahapan telur, larva, pupa, dan dewasa. Setiap tahap menunjukkan perubahan bentuk dan fungsi. Wah, ternyata lalat buah punya perjalanan hidup yang menarik ya. Dari percobaan ini, kita belajar bahwa setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai tahapannya. Terima kasih sudah menonton.